Halo semuanya, welcome back to the Pawon Channel. Hari ini saya membuat risoles dari resep Tintin Rainer ya. Dan ternyata rasanya enak sekali. Teman-teman wajib pre-cook juga ini. Nah sekarang mari ikutin saya cara membuatnya yuk. Pertama ini saya buat rogutnya terlebih dahulu ya. Di sini ada ayam sudah saya rebus dan disuir ya. Selanjutnya ada kentang, ini sudah direbus, juga wortel sudah saya rebus juga, dan tepung terigu serbaguna juga dengan tepung maizena. Untuk resep detailnya nanti akan saya tuliskan ulang di description box ya. Oke, sekarang selanjutnya kita lihat bumbu-bumbu yang dipakai untuk membuat rogut ya. Untuk bumbunya di sini ada bawang merah, bawang putih sudah saya cincang atau iris tipis, seledri, butter, seasoning ada gula, kaldu jamur dan garam, ada susu kental manis, pala yang sudah saya parut, air putih dan susu UHT ya. Ini nanti rasa rogutnya sedikit manis ya karena ada SKM dan banyak gula. Oke, sekarang mari kita mulai proses memasaknya. Pertama, panaskan pancinya, lalu masukkan butter. Tunggu butter meleleh ya. Gunakan api kecil saat memasak supaya tidak cepat burning atau tidak cepat gosong. Sebelum butternya leleh semua, lalu masukkan bawang merah dan bawang putihnya ya. Selanjutnya tumis kembali sampai mereka layu. Oke, setelah semua layu dan aromanya sudah keluar harum, selanjutnya masukkan kentang. Ini sekalian semuanya dimasukkan ya. Setelah kentang, wortel masukkan. Setelah wortel masuk, lalu masukkan suiran ayamnya. Selanjutnya aduk sampai tercampur rata. Setelah semuanya tercampur rata, selanjutnya langsung masukkan tepungnya, lalu aduk kembali ya. Aduk sampai tepungnya ini matang ya atau sudah menyerap ke bahannya. Selanjutnya setelah semua tercampur rata, masukkan kental manisnya, lalu aduk kembali sebentar dan masukkan susu full cream. Lalu aduk kembali sampai semua tercampur rata. Selanjutnya masukkan air putih, lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Dan jangan lupa masukkan seasoningnya, lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk tes rasa ya. Ini diaduk terus hingga airnya menyusut ya. Dan ini akan saya masukkan juga daun seledrinya. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Ini airnya sudah menyusut ya. Jadi ini rogutnya sudah mulai mengental. Selanjutnya ini saya masukkan bubuk pala. Ini pala yang saya parut ya. Ini aromanya supaya sedap. Lalu aduk kembali sampai dia konsistensinya agak padat ya, tidak lembek. Nah ini rogutnya sudah matang ya. Saya matikan lalu sisihkan. Kita sekarang mau buat untuk kulitnya. Di sini ada tepung dan susu bubuk yang sudah saya campurkan ke tepung ya. Lalu ini saya tambahkan bubuk pala. Nanti resep lengkapnya saya tulis ulang di description box. Dan juga akan saya tambahkan dengan 1 telur. Dikocok terlebih dahulu ya telurnya. Selanjutnya ini tambahkan air putihnya. Lalu aduk semuanya sampai tercampur rata ya. Setelah tercampur rata, ini akan saya saring ya supaya adonannya licin, tidak ada yang bergelindil dari tepung atau telurnya. Nah, setelah semuanya tersaring,
Lalu masukkan margarin cair ya. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Dan adonan ini akan saya resting kurang lebih 15-30 menit ya. Selanjutnya siap untuk dicetak. Oke, selanjutnya ini saya cetak dengan menggunakan wajan kualik ya. Panaskan dulu pannya. Teman-teman juga bisa pakai teflon. Saya menggunakan api kecil ya ini. Setelah pancinya panas, lalu tuang ke adonan dan panggang. Panggangnya ini sampai matang. Untuk tanda matangnya, ini pinggirannya nanti sudah kering ya atau sudah berkulit. Setelah itu langsung dibalik. Ini ditumpuk adonannya nggak apa-apa ya, dia tidak akan lengket satu sama lainnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan di videonya. Cetak semua adonan sampai habis ya. Selanjutnya siap untuk dikasih isian lalu digulung. Untuk cara menggulung, ambil 1 lembar kulit, lalu beri 1 sendok makan rogut, lalu lipat ya. Untuk lipatnya ini dari kanan, lalu dilipat, dari kiri juga dilipat, lalu baru digulung. Ini saya beri potongan telur rebus ya, optional ini ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan video ya, dan lakukan semuanya sampai habis. Untuk satu resep kulit ini menghasilkan kurang lebih ini tadi 20 pieces ya. Dan ada sedikit sisa, nanti akan saya pakai sebagai perekatnya ya. Setelah semuanya sudah tergulung, ini akan saya beri coating ya atau lapisan. Ini saya pakai tepung panir. Untuk caranya, masukkan risoles ke tepung pelapisnya, lalu masukkan ke tepung panir ya. Balur risoles sampai tertutup dengan tepung panirnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan di videonya ya. Untuk tepung pelapis atau perekatnya teman-teman bisa pakai telur. 1 butir telur utuh dikocok, lalu dimasukkan ke telur, baru dimasukkan ke tepung panir. Lakukan semuanya sampai habis ya. Nah, ini hasilnya. Sebelum digoreng, masukkan dulu ke freezer ya sebentar, paling enggak 30 menit. Nah, selanjutnya ini saya akan menggoreng ya. Panaskan panci dengan minyak banyak ya. Gunakan api sedang. Setelah minyaknya panas, lalu masukkan risolesnya. Goreng hingga matang ya. Hati-hati minyaknya jangan terlalu panas ya. Kalau terlalu panas nanti risolesnya akan meletus atau pecah ya. Goreng sampai kulitnya kekuningan dan crispy. Jangan lupa untuk dibalik. Ini menggorengnya sebentar saja. Ingat, sebelum pecah risolesnya diangkat ya. Nah, ini risolesnya sudah matang. Diangkat, lalu tiriskan dan siap disajikan. Ini risolesnya hasilnya kulitnya kriuk sekali ya. Renyah dan enak. Risolesnya ini juga bisa di frozen ya untuk stok cemilan. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba.